Halo guys, balik lagi bersama Berita Tebir. Buat kalian nih guys, jadi harus sering-sering bersyukur nih guys. Gue mau bacain berita yang kali ini cukup menyedihkan nih. Jadi ribuan buruh dari dua pabrik nih, ada dua pabrik di Kabupaten Sukabumi berunjuk rasa nih guys, menunjuk kebijakan tunjangan hari raya atau THR nih. Informasi dari para buruh di kedua pabrik ini tuntutannya sama, yaitu menolak kebijakan THR tahun 2020 yang dicicil selama beberapa bulan. Lu bayangin tuh, THR dicicil. THR yang seharusnya mulai dibayarkan pada buruh pada Rabu tanggal 13 Mei 2020 hanya 50% dari ketentuan. 50% lagi, jadi sisanya dicicil di bulan ke depan, di bulan Juni 25% dan bulan Juli 25%. Jadi ya gimana guys ya, mungkin gue juga nggak bisa nyalain siapa-siapa di dalam kondisi seperti ini, atau perusahaannya tuh lagi kurang maksimal gitu kan. Kita lihat videonya guys. Ribuan ini. 8 ribuan guys, bayangin loh. Jadi gimana ya, gak bisa nyalain juga sih guys. Jadi ada yang komen nih, manusia pada gede gaya, syukur-syukur dapat meskipun dicicil, nggak bersyukur banget katanya gitu. Ada yang komen lagi nih, seharusnya kalian bersyukur dapat THR dan masih bisa dipekerjakan. Banyak yang di PHK, dirumahkan sampai nggak dapat THR. Jadi gimana guys ya, pemerintah tuh ngejamin THR itu para buruh tuh dapat 100%. Nggak ada syukur-syukurnya nih. Gimana nih yang di PHK non THR, non tunjangan, non pesangon? Ya mungkin beda-beda pendapat ya guys ya. Ada yang bilang gini, perusahaan boleh nyicil THR, aturannya udah ada kok. Karena itu perusahaan mempunyai iktikat baik sudah membayar 50%, tapi 50% lagi dicicil. Itu lebih baik daripada yang nggak ngasih sama sekali, karyawannya aja nggak ngerti kondisi dan situasi. Segitu juga perusahaan udah baik. Intinya dalam hal antara pengusaha dan pekerja harus saling mengerti. Tapi ini pekerjanya menuntut saya kurang mengerti kondisi. Ya mau gimana guys, dalam kondisi kayak gini kita nggak bisa nyalain siapa-siapa ya guys ya. Mungkin pekerjanya juga butuh gitu kan. Dan ada benernya juga sih, kalau THR tuh boleh dicicil 50%, yang penting dibayarkan kan. Kita baca komen lagi nih guys. Ada yang bilang THR memang hak kita bekerja, tapi kita juga harus tahan diri dan paham kondisi saat ini. Kita harus bersyukur setidaknya perusahaan tempat kok kita bekerja masih mampu memberikan THR walaupun dicicil. Iya bener sih, jadi masih bisa nih. Di tempat lain masih ada yang boro-boro dicicil, mereka malah kena PHK. Atau maukah kita dibayar full THR tapi cash flow perusahaan merah dan enggak ada biaya operasionalnya lagi, endingnya bangkrut. Jadi gitu guys. Ada lagi nih guys, banyak panjang-panjang komennya. Hari ini semua serba sulit, karyawan menuntut haknya wajar, bahkan harus. Tapi di sisi lain keuangan perusahaan juga lagi sulit, bahkan banyak yang bangkrut. Semua agar bersikap lebih dewasa dan bijak. Tapi jangan lupa ada keluarga yang menunggu para buruh. Mereka ingin Anda sehat dan selamat, jauhi kerumunan dan tetap jaga jarak karena corona ada di sekitar. Oh, dia masih antisipasi nih, komen yang baik nih guys. Gue suka nih komen-komen kayak gini, banyak nih guys soalnya guys komen-komennya. Jadi ya gimana guys ya, nggak ada salahnya kalau dia nuntut kayak gitu, tapi ya harus ngertiin juga lah, karena perusahaan juga lagi down. Di kondisi kayak gini juga banyak yang down ya kan. Dan juga mau gimana lagi gitu kan, kita nggak bisa nuntut semuanya ini ya 100%. Masih untung dibayarin gitu kan, perusahaan masih mau bayarin. Oke guys, next berita selanjutnya nih guys. Berita selanjutnya datang dari seorang, mana nih? Nah ini dia nih guys. Jadi pencurian motor dengan modus masker gratis yang dikasih obat bius nih guys. Parah ya.
Sebuah video berisi informasi adanya seorang wanita menjadi korban tindak kejahatan terjadi di wilayah Jagakarsa nih, Jakarta Selatan. Dalam video itu dikabarkan korban diberikan masker yang ternyata sudah disemprot obat bius oleh orang tak dikenal. Saat korban hilang kesadaran, para pelaku lalu membawa sepeda motor korban. Video ini kemudian tersebar dan viral di media sosial. Saat dikonfirmasi Kapolsek Jagakarsa, Jakarta Selatan, dia membenarkan nih bahwa memang ada peristiwa tersebut. Jadi kita lihat videonya guys. Tuh ibu-ibunya tuh yang lagi duduk ya. Kok dikasihin? Oh ya Allah, Gusti. Jadi banyak banget kasus-kasus kejahatan ya guys ya. Mungkin kalau misalkan ada orang gitu mau ngasih gitu niatnya baik, tapi ntar masker ada di obat biusnya kan jadi gimana gitu ya. Kasian banget ibu-ibu ini ya. Oke guys, buat kalian ya, janganlah kayak gini gitu. Walaupun kondisi sekarang lagi sulit gitu zamannya, mudah-mudahan jangan sampai kayak gini guys ya. Oke guys, next berita selanjutnya. Berita selanjutnya nih ada berita yang parah nih. Jadi gue pernah nge-react berita ini nih guys. Jadi yang remaja membunuh anak kecil itu, yang remaja umur 15 tahun, NF remaja tersangka pembunuhan bocah yang mayatnya disimpan di dalam lemari. Kalian berita keberapa gitu gue pernah lihat. Diketahui merupakan korban pelecehan seksual nih guys. Jadi informasi tersebut dibenarkan oleh Direktur Jenderal Rehabilitas Sosial nih. Iya betul, NF merupakan korban pelecehan seksual. NF berada dalam dua posisi sekaligus, yaitu sebagai pelaku pembunuhan dan menjadi korban kekerasan seksual nih guys. Parah banget kan? Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan fisik nih dan psikologis di Rumah Sakit Polri, NF juga diketahui tengah hamil. Usia kandungannya kini memasuki 14 minggu nih. Parah ya. NF menjadi korban kekerasan seksual oleh 3 orang terdekat hingga kini hamil 14 minggu. Tuh, ungkap Hari berharap kasus pelecehan seksual tersebut diselidiki oleh kepolisian guna mengungkap alasan NF membunuh tetangganya nih. Jadi mungkin dia depresi gitu ya, jadi ngebunuh orang. Jatuhnya kan parah ya kalau kayak gini ya. Dan kasus pertama itu, kasus kedua pelecehan seksual perlu diselidiki nih guys, agar mendapatkan kesimpulan logis mengapa anak ini melakukan tindak kekerasan. Ya, ada yang komen nih, dugaan saya benar, pelaku yang menjadi korban semua kembali lagi kelalaian kedua orang tua, psikis, mental, dan batin. Sudah kuduga pasti adalah sebab akibatnya dia berbuat macam tuh. Ya parah banget sih dia emang. Kalau ya nggak mungkin lah sekarang ya, kalau misalkan dia tuh nggak kenapa-kenapa gitu, maksudnya ya dia tuh biasa-biasa aja, nggak mungkin kayak gitu ya kan. Parah banget sih, dia udah hamil 3,5 bulan guys. Buat NF mudah-mudahan dikasih kekuatan ya nak. Gue nggak tega gitu ngeliatnya, lu diapain gitu. Parah sih orang-orang kayak gini, jahanam banget. Oke guys ya, mungkin ini berita terakhir dari Berita Tebir. Oke guys, segerombolan pemuda menggelar Ramadan Race di Kebumen. Aduh. Ramadan Race nggak tuh? Rame. Ada mobilnya juga loh yang nonton loh. Wih, mantep. Anjir. Tradisi bulan puasa ini lanjutkan. Aduh. Jadi ya kayak gini nih, puasa cuma dapat lapar sama hausnya doang. Itu pun kalau puasa semua, gue yakin. Gak yakin gue kata dia.
Ya mungkin ini kegiatan anak muda Indonesia ya guys ya, nonton balapan-balapan kayak gini. Yang gue bingungin nih banyak banget nih, mobilnya juga banyak banget anjir. Waduh. Sekarang gini guys ya, lu kalau mau ngapain gitu, nggak ada gunanya anjir lu nonton-nonton kayak gini. Ada yang pakai sarung doang lagi. Oke guys, ini aja guys ya. Ramadan Race 2020 di tengah virus corona. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan jangan lupa komen di bawah kalau ada yang mau ditanyain, dan jangan lupa subscribe guys, karena subscribe itu gratis. See you next time, bye bye.